أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد kalimatih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu, zinatakum yang indah, inda kulli masjid, pada setiap kali kamu memasuki masjid. Artinya saat kamu melakukan salat. Wa kulu washrabu, dan makanlah, minumlah. Wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, manusia itu anak keturunan Adam. Semuanya, semua manusia itu anak keturunan Adam. Dan manusia itu makhluk yang istimewa, lain daripada yang lainnya. Makhluk-makhluk Allah itu banyak. Antara lain ada malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, tidak kelihatan oleh manusia, karena termasuk malaikat yang dalam jenis ruhaniyah, malaikat yang atau makhluk yang dari sisi ruhaniyah. Allah berikan roh, tapi tidak Allah berikan jasad seperti manusia. Dan ini sifatnya selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, rukuk, sujud, beribadah kepada Allah, dan menjalankan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka mukallaf, artinya diberi tanggung jawab. Tapi mereka tidak ada yang tidak bisa menjalankan tugas itu, dan tidak ada yang memungkiri tanggung jawabnya. Mukallaf, dia punya tanggung jawab, tapi tidak mendapatkan janji surga, dan juga tidak mendapatkan ancaman neraka, karena tidak ada di antara mereka yang bakal tidak menjalankan tugas. Tidak ada yang
berbuat dosa. Ada lagi makhluk Allah yang termasuk dalam jenis ini, yaitu jin. Mendapatkan tanggung jawab, tugas. Tapi di antara mereka ada yang taat, ada yang maksiat. Mereka diciptakan pada awalnya dari api, dan kemudian terus mereka berkembang biak sesuai dengan tabiat yang Allah tetapkan di lingkungan mereka. Kita nggak tahu persis bagaimana pernikahan mereka, tapi perkembang biakannya adalah ya ada pernikahan, ada perkawinan di antara mereka, dan kemudian berkembang biak. Ada yang mati. Jadi di antara jin itu ada yang mati, ya ada yang tetap hidup, ada yang mati, biasa mati hidup, mati hidup. Artinya ada yang lahir, ada yang meninggal. Dan mereka punya tanggung jawab dan dinilai juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ancaman neraka dan mendapatkan janji kebaikan surga bagi yang taat. Nah, manusia ini ada makhluk manusia sebagaimana yang kita rasakan. Ya, kita inilah manusia. Jadi kalau ditanya apa manusia, ya kita ini. Kita ini manusia. Semua ngaku manusia kan? Tidak ada yang ngaku malaikat. Tidak ada juga yang ngaku jin. Ya kan? Ada yang ngaku jin. Tidak ada kan? Gimana ibu-ibu? Ngaku sebagai jin atau ngaku sebagai manusia? Kita manusia. Kita ini anak keturunan Adam. Ya. Allah berikan kepada kita tanggung jawab untuk beribadah, ngurus kehidupan. Dan karena itu dinilai ada yang siapa yang taat maka nanti surga. Siapa yang melanggar, maksiat, mengingkar, maka balasannya, ancamannya neraka. Dan Allah berikan kepada kita keistimewaan. Keistimewaan. Ada akal pikiran, ada hati. Termasuk kita punya jasmani. Jasmani. Jasmani kita ini di satu sisi ada keistimewaan, di satu sisi juga ada kekurangan. Kekurangannya, ya, kekurangannya kita ini makhluk manusia atau makhluk Allah itu tidak bisa lepas dari pakaian. Inilah keistimewaan sekaligus kekurangan. Beda dengan binatang kan? Beda juga dengan jin, malaikat enggak butuh pakaian. Binatang juga enggak butuh pakaian. Ya, ada makhluk binatang. Binatang. Tapi binatang ini tidak mukallaf, tidak punya tanggung jawab. Tidak ada ancaman neraka, tidak ada janji surga. Karena tidak ada akal pikiran. Dan Allah tidak berikan tata aturan. Mereka tunduk dengan tata aturan yang mereka bawa dari sananya, gitu. Ya, di kalangan mereka ya beraturan juga kan. Tapi tidak ada tata aturan yang secara tertulis atau yang mereka pelajari. Binatang itu nggak bisa belajar. Tapi insya Allah yang nggak terlalu melanggar, ya kan? Nggak melanggar. Dari kecil sampai terus ya tahu dia apa makanannya, tahu, ya kan? Meskipun nggak belajar, nggak kursus, tahu dia. Kambing itu ya tahu makanannya rumput, nggak akan keliru. Ya kan? Sapi juga begitu, makannya rumput. Kasih rendang nggak mau, ya kan? Mau. Sapi dikasih rendang, itu gimana? Binatang-binatang begitu sesuai dengan gharizanya, tabiatnya. Ada lagi makhluk Allah seperti batu. Batu, benda-benda yang jamadat, benda-benda itu juga makhluk-makhluk Allah. Nah, manusia tentu beda dengan itu semuanya. Di antaranya manusia itu membutuhkan pakaian. Manusia ini disebut oleh Allah fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Tapi kenyataannya manusia itu kalau enggak berpakaian gimana? Paling ganteng atau paling buruk? Kita ini ganteng dan seterusnya, tampan, gagah, itu kan kalau ada pakaian. Coba kalau ada presiden enggak berpakaian, gagah enggak? Enggak mungkin. Tentara bawa bedil tapi hanya pakai celana dalam, gimana?
Ya kan nggak ada tampan itu. Jadi manusia ini antara lain Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan berpakaian. Makanya di ayat ini Allah sebutkan ya bani Adam khudhu zinatakum. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah. Tentu fungsi pakaian yang pertama itu nutup aurat. Karena memang manusia itu kalau tidak berpakaian buruk. Aurat semua itu kalau enggak berpakaian. Tapi Allah perintahkan juga pakaian yang indah supaya manusia itu indah. Khudhu zinatakum. Terkhusus lagi inda kulli masjid, saat kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah. Dalam rangka untuk beribadah. Dan di antara ibadah yang paling menonjol itu adalah salat. Salat. Dan di antara tempat salat yang paling utama adalah masjid. Bahkan tempat yang memang selalu dijadikan untuk salat, maka berikutnya disebut sebagai masjid itu. Masjid. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan di antara ibadah yang paling utama, yang paling pokok adalah salat. Dan tentu memang secara keseluruhan manusia itu Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk ibadah. Maka seluruh aktivitas kegiatan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa. Puasa itu untuk apa? Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa disebut ibadah? Karena ini perintah Allah dan kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian kita diingatkan oleh Allah, manusia itu membutuhkan makan dan minum. Maka jangan lupa, tetap silakan kulu washrabu. Kulu washrabu, makan dan minum. Sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan, minuman bagi manusia ini luar biasa. Luar biasa banyaknya dan luar biasa aneka ragamnya. Binatang-binatang itu makanannya hanya satu jenis, tapi manusia ini tidak terhitung jenisnya. Ya. Maka ada istilah binatang itu kan hanya karnivora atau herbivora, ya. Atau dua-duanya, tapi jarang. Kalau manusia ini apa? Multi. Pokoknya apa saja yang dimakan. Ya, silakan. Apa saja kan dimakan oleh manusia. Apa saja dimakan. Ya, ikan dimakan. Laut, artinya yang dari laut dimakan. Yang di darat dimakan. Yang di darat itu ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2. Ada yang tidak berkaki, dimakan juga. Ya kan? Termasuk yang terbang, ini juga dimakan juga. Tumbuh-tumbuhan semuanya dimakan, ya kan? Kecuali pohon jati nggak dimakan. Daun-daunan dimakan, ya kan? Kecuali daun jendela, ya enggak lah, ya, jangan. Semuanya banyak sekali. Minuman juga begitu, beraneka ragam. Manusia itu bisa bikin minuman yang enggak terhitung. Kulu washrabu. Iya, makan dan minum. Silakan. Malaikat kayaknya enggak ada makan minum. Malaikat enggak ada makan minum. Kalau jin disebutkan ada makan. Tapi rupanya disebutkan jin itu ya cukup makan tulang. Oleh karena itu kita disebutkan jangan istinja pakai tulang, karena tulang itu makanan jin. Ya, gitu. Jadi biarlah dagingnya untuk manusia, tulangnya untuk jin. Kan enak itu.
Tapi kenyataannya tulang itu juga nggak ada habis-habisnya. Berarti jin itu makannya ya ada mungkin paling nyium-nyium saja. Cukup dapat aromanya jadilah gitu kan. Nah, manusia luar biasa. Itulah maka Allah ciptakan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi untuk manusia. Kulu washrabu. Tapi ingat, Allah mengingatkan wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Bagaimana jangan berlebih-lebihan? Pertama, karena ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram, ada yang diharamkan, yang dilarang. Haram yang secara zatnya itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada babi haram, ada bangkai haram, ada darah haram, ada binatang yang disembelih karena untuk selain Allah Subhanahu wa taala, haram. Dan tentu ada sesuatu yang haram yang karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya. Mencuri, nilep. Karena manusia ini ada aturan. Ada hak milik yang dihormati. Dan juga ada yang haram karena belum waktunya. Ntar dulu. Yang belum waktunya. Yang belum waktunya. Misalnya ya barang itu belum jelas, belum dibeli. Ntar dulu. Ya. Nanti kalau sudah waktunya, ya iya. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala antara lain mengajarin kita berpuasa. Dengan berpuasa kita bisa mengendalikan makan dan minum. Iya, makan dan minum Allah persilakan, tetapi hendaknya dikendalikan. Jangan berlebih-lebihan. Termasuk meskipun halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Secukupnya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Karena orang yang berlebih-lebihan pasti itu sebenarnya akan mencelakakan diri sendiri. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama bahwa manusia itu adalah anak keturunan Adam. Maka mari kita jaga martabat orang tua kita. Jangan sampai kita mencoreng martabat orang tua kita Adam dan Hawa. Kita bukan keturunan kera. Sehingga kalau kita berbuat apa saja ya kera nggak akan tersinggung, ya kan? Ya, karena kera ya begitu. Tapi kita keturunan manusia. Dan oleh karena itu hendaknya ya sebagai sesama anak keturunan Adam itu membangun kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpakaian yang bagus, yang menutup aurat dan sesuai dengan kondisi badan kita, tubuh kita. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk menjaga dalam hal berpakaian ini, khususnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid, ya, sholat itu berpakaian dengan sebaik-baiknya. Ya, sering kita ingatkan Bapak Ibu, janganlah masuk masjid itu lalu kemudian cari-cari mana ya sarung, mana mau kena, bawa. Karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa pakaian kondangan punya berapa? Hah? Untuk kondangan punya berapa ini? Hah? Punya banyak. Untuk sholat pinjam. Nunggu. Kalau di masjid itu ada mukena, kalau enggak balik. Iya kan?
Ya, padahal Allah kasih karunia kepada kita. Ya, termasuk yang bapak-bapaknya. Itu. Untuk ke sana kemari punya, untuk sholat enggak punya. Itu. Untuk ke masjid tidak punya. Maka Allah ingatkan di sini, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Itu. Hampir enggak kita ketemukan atau enggak ketemukan ya. Siapkanlah pakaianmu untuk kondangan, itu enggak ada. Tapi kalau untuk ke masjid, iya, ini Allah perintahkan. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Persiapkanlah pakaianmu yang bagus setiap kali kamu masuk masjid. Artinya setiap kamu beribadah, setiap kamu salat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut berapa tadi? Yang keempat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum. Karena ini kebutuhan. Jadi kita diperintahkan untuk makan dan minum. Kalau kita diperintahkan oleh Allah makan dan minum, berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk betul, untuk kerja. Kerja nyari, makan dan minum. Jadi dalam ya kita sebagai manusia itu ya cukup tahu kita diperintahkan makan dan minum, berarti kita diperintahkan untuk kerja, cari makan dan minum itu. Kalau binatang-binatang nggak perlu disuruh, udah tahu. Ya, binatang itu kan semuanya itu kerja, nggak ada yang nganggur. Nggak ada yang nganggur. Loh ya, binatang itu nggak kerja semua, nggak ada yang nganggur. Nggak ada yang ngamen di pinggir jalan tuh nggak ada. Cicak saja tuh nggak ada. Yang minta tolong ini sudah 3 hari nggak makan, nggak ada deh. Dia kerja cari pokoknya. Sapi juga gitu cari. Andai kan nggak diternakkan orang, itu dia cari sendiri. Itu. Kambing juga begitu. Andai kan nggak diikat, itu dia juga akan cari sendiri. Itu. Ayam juga begitu. Ikan itu sampai nggak ada yang melihat ikan itu tidur. Nah, ibu, ada nggak melihat ikan itu tidur? Punya nggak? Ada yang punya itu akuarium? Ada nggak dia menjamkan matanya? Istirahat sebentar? Nggak ada. Dia mutar terus. Gitu. Jadi Allah perintahkan kita makan dan minum, berarti Allah perintahkan kita untuk mencari rezeki Allah. Ya, jadi Allah perintahkan kita mencari rezeki. Betul, rezeki sudah ditentukan. Tapi Allah perintahkan kita untuk mencari. Sama. Binatang juga sudah Allah tentukan rezekinya, tapi binatang juga mencarinya. Mencari. Jadi makan dan minum ini sebagai bagian daripada ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian ibadah. Tapi jangan sampai hidup hanya untuk makan dan minum. Maka diawali tadi ada salat, ada ibadah. Tapi jangan lupa makan dan minum, gitu. Tapi sering orang itu sibuk makan dan minum, lupa salat. Ada nggak ya? Karena saking sibuknya salat lupa makan. Gimana ibu? Ada? Ada? Mana ada? Yang ada itu sibuk makan dan minum sampai lupa salat. Kondangan sampai lupa salat. Ada nggak yang karena salat lupa kondangan? Nah, itu dia. Ya kan itu. Nah, maka Allah ingatkan kulu washrabu, makan dan minum. Ya. Makan dan minum. Maka makan dan minum ini bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, makan dan minum itu yang kelima, keenam. Itu hendaknya dibatasi yang halal dan jangan berlebih-lebihan. Yang halal saja. Dan ditambah jangan berlebih-lebihan. Meskipun halal jangan berlebih-lebihan. Dan perlu diketahui yang halal itu banyak. Yang haram itu sedikit. Gimana ibu? Betul? Mana yang lebih banyak? Yang haram atau yang halal? Nah, kok ragu ya? Kok ragu? Yang halal itu lebih banyak. Jangan sampai keliru. Ada yang mengatakan, Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Mana ada? Tidak. Yang halal itu nggak terhitung. Termasuk pekerjaan. Jangan membatasi diri pekerjaan. Kalau binatang iya, cicak itu ya pekerjaannya itulah nyari nyamuk itu nggak ada bisa kerja lain dia.
Nggak ada dia bisa jadi apa, jadi guru nggak bisa dia. Jadi petani nggak bisa dia. Jadi pengusaha nggak bisa dia. Jadi tukang nggak bisa. Jadi dokter nggak bisa. Tapi kalau manusia pekerjaannya itu masya Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu itu beraneka ragam. Dan ini keistimewaan manusia. Kalau binatang-binatang, makhluk-makhluk yang lain itu pekerjaannya satu macam. Tapi manusia ini beraneka ragam. Beraneka ragam. Oleh karena itu ibu nggak usah takut. Nanti kamu kerja apa, nak? Banyak kerjaan. Yang ibu takutkan adalah, nak, nanti kamu itu menyembah siapa? Gitu. Beribadah kepada siapa? Kalau soal kerjaan nggak usah takut. Keliru kita kalau membatasin anak kita, nak, kamu harus jadi PNS. Ya keliru. Kamu harus jadi tentara saja. Kamu harus jadi polisi. Ntar dulu. Wong kerjaan itu banyak. Bahkan satu orang bisa kerja banyak hal. Petani iya, pedagang iya, bisa. Apalagi sekaligus dokter bisa juga, ya kan? Sekaligus apa lagi? Tukang bisa juga. Saya menemukan dia petani, tukang juga. Iya, petani, tukang juga, pedagang juga. Pak Haji, tukang juga, ya kan? Teknik kan? Iya. Jadi jangan dibatasi. Orang itu satu orang itu bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Maka jangan sampai dibatasi. Nak, kalau kamu nggak masuk PNS nggak jadi kamu. Belum tentu. Pekerjaan manusia ini banyak. Bisa banyak melakukan hal. Maka cukupkan yang halal saja. Ya, yang halal itu sudah banyak Allah kasih. Dan juga makanya wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena meskipun halal, kalau sampai berlebih-lebihan bisa tenggelam. Dan kalau tenggelam ya udah celaka. Bagaimana? Ada orang itu yang punya banyak kekayaan tapi berlebih-lebihan, akhirnya menyombongkan diri hingga kemudian kekayaannya itu menenggelamkannya. Ya kan? Menenggelamkannya. Banyak orang yang seperti itu, justru menenggelamkannya. Ya. Yang sebelumnya itu rajin beribadah, setelah punya kekayaan malah lupa beribadah kepada Allah. Itu tadi. Setelah apa? Ya, orang itu kalau sholat dengan baik, insya Allah mencari rezeki dengan baik. Tapi ada juga orang yang kemudian setelah sibuk dengan kekayaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah ingatkan wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Dan itulah diantaranya Allah memberikan kepada kita pendidikan puasa. Supaya kita tidak berlebih-lebihan. Karena ternyata kita nggak makan seharian full, nggak makan, itu ternyata nggak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Dan nanti bukannya kita nggak makan ya dari pagi sampai sore itu. Setelah kita berbuka itu gimana? Apakah harus 3 piring? Enggak juga kan? Enggak ada kan istilah udah dirapel saja. Ya kan enggak. Jadi tetap 1 piring cukup. Menunjukkan bahwa ternyata memang betul kita itu bisa membatasi dalam persoalan makan dan minum. Tapi nggak tahu ini ditangkap atau tidak. Ya? Gimana ibu? Di bulan Ramadan makannya bertambah atau berkurang? Berkurang. Betul berkurang? Betul? Ibu-ibu masak di bulan Ramadan itu bertambah atau berkurang? Nah, itu dia. Katanya puasa. Lu kok bisa di bulan Ramadan malah bertambah masaknya? Itu. Belanjanya? Ya bertambah. Itu. Jadi pengeluaran untuk belanja makan dan minum di bulan Ramadan itu, nah itu dia.
seharusnya berkurang. Seharusnya berkurang. Karena kita puasa. Siangnya puasa, malamnya qiyam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malamnya itu kan kalau nggak qiyam pun tidur. Masa orang tidur makan? Ya kan? Sambil tidur sambil makan kan nggak mungkin. Ya, kalau siang, ini kan, andaikan kita nggak puasa, ya siang begini kan ada makanan minuman biasanya kan, iya kan? Iya. Kita siang itu duduk sejenak, nggak ngunyah nggak enak, iya kan? Ya begitu kan. Tapi kalau malam saya pikir nggak ada lah orang tidur sambil ngunyah. Kalau ada begitu ya sapi. Ya, sapi memang iya, ngunyah terus itu. Iya, ngunyah terus, sapi begitu. Mau tidur ya ngunyah. Nah kalau ada orang tidur kok ngunyah juga ya berarti keturunan. Jangan begitu juga. Maka memang seharusnya di bulan Ramadan ya terbatas, berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Nah demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait jadi saya ada fenomena di masyarakat kita, jadi berbagai ibadah itu hanya di beberapa waktu sholat saja, seperti maghrib, isya, dan subuh. Tapi kalau ketika zuhur atau asar kita pakai waktu. Jadi maksud saya, apakah ayat itu membagi-bagi ketika maghrib, isya, subuh berpakaian sebagai-baiknya, lalu ketika zuhur dan asar biasanya saja. Mungkin itu saja Pak, bagaimana menyikapi. Karena itu sudah fenomena bukan Ya. mungkin di pulau. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya tadi bagaimana Ustaz ada fenomena subuh berpakaian bagus, ya. Maghrib bagus, isya bagus juga, ya. Tapi pas duhur, asar sekenanya, pakai kaos oblong saja. Tapi kalau ibu nggak ada kan pakai kaos oblong kan, salat nggak mungkin kan? Ya, tentu ayat yang kita baca tadi tidak memilah-milah itu. Karena lihat, inda kulli, tiap-tiap, inda kulli masjid, tiap-tiap kamu salat, tiap-tiap kamu salat. Jadi tidak dipilah-pilah, tidak dipilah. Kecuali bukan dipilah, tapi diistimewakan, ditambah, yaitu di hari Jumat. Di hari Jumat memang iya, ada sunnahnya lebih bagus dibanding dengan di hari-hari yang lainnya. Termasuk lagi di hari raya, lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau untuk yang 5 waktu biasa tadi, ya biasa saja. Tetap kita ngambil yang terbagus dalam keseharian kita. Jangan menyepelekan ini zuhur saja Pak. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Kecuali dalam kondisi memang sedang ya darurat misalnya, ya, sedang ya memang sedang berpakaian itu dan tidak sempat lagi ganti, ya enggak apa-apa, sah, sholatnya sah gitu. Karena syaratnya itu ya menutup aurat dan sholat dan pakaiannya yang bagus, bersih, suci gitu. Ditambah lagi laki-laki ya meskipun pundak itu tidak aurat tapi tetap wajib ditutup pundak. Maka ya kaos oblong kemudian agak kecil tipis ya enggak bagus, dan jangan yang tipis gitu. Jadi demikian. Jadi fenomena itu ya kurang pas gitu. Karena seharusnya ya zuhur itu justru lebih bagus itu asar itu. Karena itu siang gitu kan, gitu. Siang itu. Oleh karena itu tidak tepat kalau menyepelekan, ya ini zuhur saja. Apalagi sudah pakai kaos lalu kemudian bau keringat semua, ya jangan gitu.
ada adabnya kita sholat, apalagi ke masjid itu jangan beraroma yang tidak bagus gitu. Karena kita, apalagi kita berjamaah, hendaknya kita mengkondisikan aroma yang bagus, aroma yang menyenangkan, menyegarkan, bukan aroma yang menyesakkan gitu. Oleh karena itu ada hadisnya gitu kan, kalau yang makan bawang merah dan seterusnya itu jangan dekati masjid, kata Nabi begitu. Jangan dekati masjid, maksudnya bersihkan dulu barulah ke masjid gitu. Termasuk yang suka jengkol, nah mungkin ya. Atau juga yang durian. Ya memang aroma durian, aromanya durian itu ya dalam kondisi tertentu enak. Tapi kalau aroma durian yang keluar dari mulut kawan itu lain. Iya enggak? Itu lain. Itu lain. Ya, demikian. Ya, sabar dulu, nggak apa-apa. Nanti ke belakang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep itu menurut Ustaz itu adalah konsep basicnya Yahudi Nasrani. Tapi maksud saya ciptakan dia tidak mungkin menjadi surga dari dunia sebagai khalifah. Oleh karena itu terjadi kita mindset kita tidak tersesat dengan pemahaman seperti itu. Bahwa manusia ada itu suci, bersih, taat. Sebagai diciptakan di tanah, dan kemudian karena Adam sadar dia tidak perlu surga. Maka dibakar sebenarnya mereka diperintahkan makan dan dalam itu sebagai manusia. Jadi bukan dia diutus ke dunia ini dan karena kesalahan. Ini bagaimana pemahaman itu cukup keren juga di media sosial Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaan tadi, Adam itu diturunkan di dunia karena dihukum. Dihukum karena makan buah oli dan di akhirnya yang dilemparkan di bumi. Katanya membuat banyak penjelasan dari yang kita terima selama ini. Iya. Padahal adalah makhluk manusia yang sempurna. Lalu kemudian tadi perintahkan Adam menjawab makan, ada buah dibakar. Nah, artinya sebab, musabab, akibat, itulah dia pada turun ke bumi. Iya. Jadi, sedangkan itu salah itu versinya Yahudi dan Nasrani. Nah, kita selalu melakukan konsep seperti itu. Baik. Dari awal baru kita ketahui. Dari awal memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya mau ditempatkan di muka bumi. Ini harus kita ketahui. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lihat tuh. Jadi dari awal memang Allah mau ciptakan manusia untuk sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah. Ingat, sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu hukuman atau kemuliaan? Kemuliaan, tasyrif itu. Tasyrif. Karena itulah malaikat sampai dalam tanda petik gitu kan. Ya Allah, kenapa manusia? Ada yang menyebutkan secara tersirat, kenapa bukan kami saja? Gitu, ya kan? Berarti malaikat kan ada keinginan gitu. Karena sebagai khalifah. Khalifah ini memiliki makna positif. Positifnya satu, menggantikan makhluk-makhluk yang sudah pernah ada. Dan bumi ini memang ya luar biasa. Kedua, menggantikan Allah ngurus dunia ini.
menggantikan Allah ngurus dunia. Maksudnya sebagai mandataris, gitu. Sebagai yang diangkat untuk bertanggung jawab, dan tentu saja nanti diminta pertanggung jawaban. Ya gampangnya itu jadi pejabat lah, gitu. Jadi manusia di muka bumi itu sebagai pejabat. Jadi pejabat itu hukuman atau kemuliaan? Ya kemuliaan kalau betul-betul dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, ketika Adam diturunkan ke bumi, wallahu alam, memang ada sisi hukumannya ada. Tapi sebenarnya sesuai dengan tujuan semula, justru dimuliakan, gitu. Justru dimuliakan. Jadi diturunkan ke bumi itu dimuliakan. Beda dengan iblis, gitu. Iblis memang dihukum karena tidak diturunkan di bumi, diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk manusia tidak, untuk Adam tidak. Nah, terkait dengan pelanggaran Adam, makan apa? Makan buah? Bukan buah khuldi, buah larangan. Itu. Khuldi itu nama dari iblis. Iblis yang ngasih nama itu pohon khuldi. Supaya apa? Supaya Adam terpengaruh. Wahai Adam, apakah mau aku tunjukkan syajaratul khuldi, pohon khuldi, yang kalau kamu makan kamu jadi abadi, gitu. Nipu itu, gitu. Padahal itu pohon larangan. Iya, memang betul ini dilarang oleh Allah. Gimana ayatnya itu? Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, dan kamu dan istrimu bertempatlah kamu di surga. Wa kulu, dan makanlah apa saja yang ada di situ. Silakan makan. Nikmati semuanya. Surga. Tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati satu pohon ini. Jadi saat itu semuanya halal kecuali satu pohon. Itu aturan Allah. Kecuali satu pohon jangan, gitu. Jangan didekati, apalagi dimakan, gitu. Tapi inilah peluang bagi iblis, dijadikan sebagai peluang untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Maka digoda terus hingga betul akhirnya mendekati. Kalau sudah mendekati, gimana? Tabiat manusia kalau sudah mendekati, manusia itu kan ingin tahunya itu besar sekali. Kok ini nggak boleh? Kenapa ya? Dekati. Setelah dekati, gimana? Hah? Kok aromanya enak ya? Aromanya enak. Kok aromanya harum? Ya, tahu aromanya gimana? Pegang dulu. Pegang. Wah, halus. Nah, halus. Setelah halus gimana? Setelah tahu halus, aromanya enak, gimana? Cicipnya gimana? Dicium. Dicium. Nggak mungkin langsung cicip, ntar dulu. Dicium. Setelah dicium, enak. Nah itu, dicicip. Lu kok dicicip enak? Ya dimakan. Nah itu. Dari situ. Jadi betul, orang tua kita melanggar. Dan hebatnya orang tua kita ketika melanggar itu langsung kemudian sadar, gitu. Sadar hingga kemudian mereka mengucapkan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, gitu. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu kalau bersalah dan bertobat? Bagaimana Allah? Halo? Mengampuni. Fataba alaihi. Maka Allah mengampuninya, gitu. Jadi dengan demikian bagaimana? Enggak ada masalah. Gitu. Terkait dengan pelanggarannya sudah enggak ada masalah karena bertobat. Tapi inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momentum untuk melaksanakan tujuan awal
qulna ihbitu, maka turunlah kamu. Dah, sampai di sini di surga. Turunlah ke muka bumi, urus bumi itu sebagai khalifah. Beribadahlah di sana. Maka dengan catatan, siapa yang nanti di bumi tunduk dan patuh kepada Allah, menjaga amanat, ngurus dunia dengan baik, beribadah kepada Allah, maka nanti kamu dan anak turunmu kembali lagi ke surga gitu. Sementara kalau di bumi nggak mau beribadah, nggak mau menjalankan amanat sebagai khalifah, bermaksiat, ya ikutlah iblis ke neraka gitu singkatnya. Gimana? Jadi ya nggak usah diperdebatkan panjang lebar gitu. Yang jelas manusia Allah ciptakan di muka bumi itu, dimulai dari Adam ke bumi itu sebagai khalifah, bukanlah semata-mata hukuman, tapi justru tasyrif gitu, kemuliaan. Dan terkait dengan pelanggaran Adam, makan buah larangan itu sudah diampunin oleh Allah. Karena apa? Karena bertaubat gitu, diampunin oleh Allah. Memang beliau melanggar, disuruh makan yang lain, tapi ternyata satu ini nggak tahan. Dan itu menjadi pelajaran, bekal untuk di dunia. Yang halal banyak, tapi ada satu larangan. Hati-hati, jangan sampai terjebak dengan satu larangan. Karena kalau sampai terjebak dengan yang larangan, maka akan mendapatkan masalah. Catat dosa, jatuh kehormatan dan seterusnya. Tapi tetap berlaku. Siapa yang berbuat dosa, wahai manusia, tobatlah kepada Allah. Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tobat, itulah. Maka bulan Ramadan bulan tobat. Tapi jangan kumat setelah Idul Fitri gitu. Dan panjang, Allah ngasih tobat ini panjang loh bagi manusia. Saya ingin sampaikan dulu. Allah itu ngasih kesempatan untuk taubat itu panjang. Tapi jangan direncanakan, udahlah banyak-banyak maksiat, yang penting nanti taubat. Jangan begitu juga. Karena Allah nggak bisa ditipu. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia di bumi ini kalau salah taubat. Taubat, segera taubat. Dan Allah menjanjikan Allah mengampuninya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang suka membersihkan diri. Orang yang berbuat dosa lalu bertobat itu terhormat. Ingat itu. Mantan penjahat itu terhormat setelah bertobat. Tapi hati-hati. Mantan ustadz bergelimang dosa terus nggak mau tobat itu terlaknat gitu. Jadi di sini manusia apanya mau dipersoalkan gitu. Dan pada dasarnya memang sulit, manusia tidak ada dosa, tidak ada dosa, sulit. Tapi bertobatlah gitu. Jangan keterlaluan gitu. Segeralah ingat gitu. Jangan nunggu bulan Ramadan. Tapi kalau ketemu bulan Ramadan betul bertobatlah. Tapi jangan kumat lagi setelah Idul Fitri gitu. Karena ceritanya ya Nabi Adam itu sekali itu gitu. Nggak ngulang lagi gitu. Gitu. Nah, demikian. Gimana Pak Haji? Jelas? Ya, jelas kan? Ibu-ibu tadi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku tuh, saya tuh mikirin ini kawannya kan grup 30 juz satu kisah. Nah saya ini kan setiap pagi itu sejuz, sore sejuz ya kan. Jadi inilah 7 hari, berarti lah 14 juz. Nah kita tuh dapat pahala enggak? Apa mendengarkannya tuh? Tapi nanti tetap itu aja Pak.
Oh, mendengarkan. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikirimin kawan ini bacaan Al-Quran, kita dengarkan, ya bagus, nggak ada masalah, ya kan? Mendengarkan bacaan Quran, ya. Nggak nunggu dikirimin kawan juga kita bisa buka juga, ya kan? Ya kalau Al-Quran kan kita nggak nunggu kawan juga bisa. Ini mau saya kirim ini. Ini Quran ini, saya buka ini Quran. Kalau bunyinya juga ada. Jadi saya punya HP ini, teksnya ada, bunyinya juga ada. Kita mau dengarkan bisa. Pas mau baca bisa, pas mau mendengarkan juga bisa. Mendengarkan bacaan Al-Quran, ya insya Allah berpahala. Iya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Bila dibacakan Quran maka dengarkan. Gitu. Bagus, nggak ada masalah. Iya. Jadi kita mendengarkan. Iya. Baca iya, mendengarkan iya. Memang iya. Al-Quran itu kita baca. Dan kita juga ingin mendengarkan yang lainnya. Yang bagus tapi, ya kan? Yang bacaannya bagus, yang benar. Itu. Jangan asal. Itu. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, belajar menjaga wudhu ya, misalkan udah ada GRT berwudhu, terus tidak sengaja memegang najis atau terkena najis, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pertanyaannya, memegang atau terkena najis apakah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Terkena najis tidak membatalkan wudhu. Gitu. Wudhu kita tetap belum batal. Gitu. Kena kencing anak misalnya, gitu. Kena kotoran anak tidak membatalkan wudhu. Tapi wajib dibersihkan yang terkena najis. Gitu. Yang terkena najis ya. Yang terkena najis wajib dibersihkan. Dan dengan catatan tadi, najis tadi dari luar, dari anak kita. Tapi kalau kita terkena najis karena keluar dari milik kita, maka batal. Batalnya bukan karena terkena najis, tapi karena keluar kencing. Keluar kencing ya batal, ya kan? Gitu. Jadi kita keluar kencing itu batal. Batalnya karena ya kita kencing, gitu. Tapi kita terkena ya kita bersihkan saja, gitu. Gitu. Tapi kalau angin yang keluar gimana? Batal wudhu, ya kan? Tapi nggak perlu cebok. Nah itu. Jadi yang angin itu tidak najis. Ya keluar anginnya nggak najis ya, kan? Angin kan nggak najis. Kalau angin itu najis repot kita. Gimana membersihkannya masjid? Banyak orang kentut, kan? Gitu. Jadi situ. Jadi terkena najis tidak membatalkan wudhu. Demikian. Ada lagi? Ibu-ibu? Izin Pak Ustaz, ini bukan soal. Ini ada satu kalimat yang selalu digandingkan, taufik wa hidayah. Ini apa bedanya Pak? Taufik dan hidayah itu berat. Menentang esensi taufik dan hidayah itu selalu diungkap. Biasanya sandingkan dua kata ini. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik dan hidayah. Apa bedanya? Taufik dan hidayah. Ini bukan Pak Taufik sama Bu Hidayah, bukan begitu ya. Kalau untuk nama ya, Taufik itu bagus kalau untuk laki-laki. Kalau hidayah ya ibu-ibu. Ini bedanya. Taufik itu cocok. Maksudnya secara bahasa taufik, muwafaq itu pas, cocok. Gitu. Kalau hidayah itu petunjuk. Petunjuknya, teorinya, gitu. Teorinya. Hidayah itu teorinya. Hidayah, nah taufik itu pas
mengikuti hidayah, itulah mendapatkan taufik namanya. Jadi orang kalau mendapatkan taufik pasti dapat hidayah gitu. Tapi kalau orang tahu hidayah belum tentu mendapatkan taufik gitu. Gitu. Nabi itu adalah membawa petunjuk, tapi Nabi tidak bisa memberikan taufik. Ya kan? Nabi bisa kan? Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Bisa Nabi benar. Tapi ternyata sang paman tidak bisa mengucapkannya. Berarti tidak dapat taufik. Gitu. Itu kalau dipilah, kalau dibedakan. Gitu. Sehingga ada taufik dan hidayah. Tapi kalau disebutkan satu, maka taufik itu adalah hidayah dan hidayah itu adalah taufik itu. Kalau disebutkan hanya satu, mudah-mudahan Bapak mendapatkan petunjuk. Iya, maksudnya taufik dan hidayah. Itu. Kalau disebutkan hanya satu, tapi kalau disebutkan mendapatkan taufik dan hidayah, maksudnya itu tadi. Kita mendapatkan petunjuk dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Itu sebenarnya kan. Sama dengan kata-kata iman dan Islam. Mirip. Iman dan Islam. Ketika kita menyebutkan iman dan Islam, maksudnya iman adalah persoalan keyakinan. Sementara Islam adalah pengamalannya, gitu. Karena ada orang itu yang yakin-yakin saja tapi ngamalkan tidak. Ya kan? Ada juga orang yang ngamalkan tapi nggak yakin, gitu. Kan ada. Nah, yang sempurna adalah iman dan Islam. Keyakinan mantap, pengamalan jelas gitu. Itu kalau disebutkan iman dan Islam. Tapi kalau disebutkan beriman, maksudnya adalah beragama Islam gitu. Sama kalau hanya disebutkan saja wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati sehingga kamu betul-betul beragama Islam, maksudnya ya beriman juga gitu. Itu soal bahasa saja. Masing-masing memang punya tekanan makna tersendiri, tapi dalam kondisi tertentu sama gitu. Demikian. Dan taufik inilah sebenarnya yang terpenting gitu. Banyak orang tahu ya, ke masjid itu bagus, ya kan? Tapi ternyata nggak kuat ngangkat kaki ke masjid. Itu karena nggak dapat taufik, gitu. Nggak kuat. Tapi ngangkat kaki untuk jalan pagi, masya Allah, semangat sekali, gitu. Itu dia persoalan. Padahal apa bedanya, gitu, ya kan? Gitu. Ini persoalan taufik. Gitu. Karena itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus sehingga kami tetap konsisten di jalan yang lurus itu sampai akhir, sampai finish. Gitu. Ada mikir? Jadi kaki kita bersamanya baik. Lanang itu belum dapat hidayah. Ya. Hidayah yang bersama tadi taufik. Ya. Itu tadi yang saya maksud. Jadi hidayah bisa bermakna taufik ketika disebut seperti itu. Ketika disebut hanya satu, tidak disebutkan taufik. Gitu. Maksudnya dia belum dapat hidayah. Maksudnya belum dapat taufik sebenarnya. Gitu. Gitu maknanya. Jadi taufik bisa bermakna hidayah, hidayah bisa bermakna taufik. Tergantung kita mengucapkannya, konteksnya. Gitu. Tapi jangan mengatakan kenapa enggak sholat subuh? Belum dapat hidayah. Itu bahaya. Pertama, mengingkari petunjuk Allah. Allah sudah kasih hidayah, tapi dia mengatakan belum dapat hidayah. Padahal Allah sudah kasih petunjuk. Yang kedua, memvonis diri enggak kuat. Nah, yang enggak kuat, ya kan, enggak kuat. Memvonis diri tidak kuat. Kan berarti mengatakan, kenapa kamu nggak ke masjid? Nggak kuat. Nah, itu sebenarnya begitu. Secara tersirat dia mengatakan begitu, nggak kuat. Padahal dia sehat. Nah, orang yang memvonis dirinya sendiri nggak kuat, padahal kuat, maka ya udah itulah kamu dapat. Gitu.
Sama dengan dia mengatakan punya uang tapi mengatakan saya nggak punya uang. Ya Allah buat meskipun dia punya uang tapi seperti orang nggak punya uang. Gimana? Hah? Banyak kan? Orang yang punya uang tapi kemudian hidupnya seperti orang nggak punya uang. Bagaimana? Ya itu karena memvonis dirinya. Wong punya uang kok ngerasa nggak punya uang, berarti nggak bersyukur kepada Allah, mengingkari. Karena itulah korupsi. Uangnya sendiri nggak dimakan, uang orang lain diambil. Coba bayangkan. Istrinya sendiri dibiarkan, istri orang dikejar-kejar. La haula wala quwata illa billah. Lu kan kebalik. Bayangkan. Dia punya yang halal, tapi dia ngejar yang haram. Yang halal dibiarkan. Sama dengan tadi. Mengatakan ke masjid nggak kuat, tapi senam kuat. Ya kan? Tenis kuat. Ya itu kejadiannya, jadinya. Rugi kan? Wong ke masjid itu ringan, kok mengatakan berat, belum dapat hidayah. Ya itu jadinya. Sibuk ke pasar, sibuk tenis, sibuk, nggak ke masjid. Ujungnya meninggal dunia. Digotong ke masjid. Langsung ditaruh di depan imam. Dia itu sebenarnya ingin lompat tuh andai kalau masih bisa itu. Lah gimana? Nggak pernah ke masjid, berat ke masjid, dipikul ke masjid. Ya Allah, ini gimana ini kok di depan imam kan gitu. Disuruh apa kami di depan imam? Di belakang imam ada berat, ini ditaruh di depan imam. Coba enggak? Di belakang imam saja itu berat. Lu kok kemudian ditaruh di depan imam itu gimana ceritanya? Merintih sebenarnya itu. Demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.